Kita bertemu lagi ya teman-teman, kita di acara Ngopi Tipis Ngobrol Pikiran. Bersama saya Bahtiar dan tentunya ini ada tamu istimewa ya. Adalah Mbak Atrida Hadianti, beliau seorang dosen ya. Dosen di salah satu universitas terbesar di Jogja ya. Kalau jurusannya mungkin nanti kalau sepintas teman-teman lihat beliau paling sudah pada tahu lah beliau Apa? itu di mana. Berbau-baunya kan perencanaan gimana gitu ya. Oh iya. Oke. Oke, dari Mbak Atrida gimana kabarnya Mbak? Alhamdulillah sehat. Tadi Sehat. hujan. Oh, hujan ya. Dari rumah ini? Dari rumah. Oh, dari rumah aja ya. Oh, deket ya kebetulannya dari Iya, sini. 3 menit Oh, jalan 3 kaki. menit ya. Berarti jalan sehat ya Mbak ya? Iya. dong. Oh, Tapi hujan tadi. hujan ya. Tapi kan udah terang ya sekarang ya. Oh, iya. Alhamdulillah. Nah, ini teman-teman ngomong-ngomong ngobrol tentang Mbak Atrida. Beliau adalah lulusan luar negeri pastinya. Beliau itu kan sudah tampak kan seperti ke Jepang-Jepangan gimana gitu ya. Ini memang style atau memang ada darah campuran Mbak ini? Enggak, aku asli. Oh, asli. Japanis itu berarti Jepang toh. Jawanis. Oh, Jawanis ya. Jawanis, bukan Japanis. Oh, bukan Japanis. Oke. Tapi besar di Jogja. Aku besar di Jogja. Besar di Jogja. Terus Lahir di Bapak Klaten. Ibu juga Ibu Jawa juga. Jawa juga, Oh, Jawa Surabaya. juga. Oke. Cuma sekolahnya di Jepang mungkin ya teman-teman. Jadi malah jadi ke Jepang-Jepangan gini ya. Sebenarnya sebelum sekolah di Jepang loh aku udah di Jepangan. Oh gitu ya. Oh lah itu gimana Mbak itu? Ke Jepangan di Jogja berarti. Iya. Oh itu masa kuliah. Sebelumnya malah dari SMP. SMA. Oh SMP. SMP. Oh, berarti ini ngomong-ngomong terkait Jepangan ya teman-teman. Apakah itu menjadi sebuah hobi bagi Mbak Atrida atau hanya sekedar cuma mengisi waktu luang Mbak waktu itu Mbak? Kalau zaman sekolah ya, SMP, SMA, kuliah itu kalau bisa dibilang tuh malah obsesi. Oh obsesi untuk. Obsesi pengen ke Jepang. Oh memang sudah dari SMP. Dari SMP tuh kenalannya kan dulu kan dikenalin temanku sih. Sebenarnya aku dulu kan nggak begitu banyak nonton TV ya. Kalau teman-teman kan yang seumuranku gen apa aku dulu? Mbak Atrida ini gen apa? Gen milenial. Kelahiran tahun? Gen Y berarti. Aku tuh kelahiran tahun 80 sekian. Oh iya masih milenial. Tahun akhir ya milenial gitu. Oke. Nah itu kan biasanya kalau pagi kan ada Sunday Morning Cartoon tuh di RCTI gitu Iya kan. betul. Nah tapi aku tuh nggak pernah nonton TV waktu masih kecil. Kenapa Mbak kok nggak pernah nonton TV? Kan suka Jepang loh, anime banyak itu loh. Iya dulu kan anime kan banyak Iya. banget ya. Ada yang hari kerja sore, terus habis itu ada yang hari Minggu pagi Minggu kan. pagi ada. Tapi justru aku kenalannya itu nggak dari yang di TV gitu. Oh dari? Tapi waktu SMP kan dulu udah zamannya MP3 ya. Oh MP3 yang tanpa MP3 itu, apa yang di komputer ya, itu. suara itu ya. Lagu-lagu itu, terus habis itu juga terus kan ada yang VCD bajakan gitu. Oh bajakan. Oh. Jadi aku malah lebih sering nontonnya dari situ. MP3 itu ya. Karena Kenapa jarang. kok nggak nonton TV Mbak? Apakah ada larangan harus belajar? Iya itu karena bapakku dosen juga. Ketat juga ya berarti keluarganya ya. Padahal zaman-zaman aku SMP udah pasti hari Minggu pagi aku nonton Iya, anime. maraton ya pasti kan. Pasti maraton. Nonton anime yang mulai dari Remy itu dulu, Iya, habis itu terus ada kayak Kapten Tsubasa, Nah, ada Sailor Moon. Bleach gitu tuh. Itu udah Oh itu generasi udah generasi yang generasi sini kamu lagi. tuh. Oh aku ya. Generasi Oh itu Sailor Moon masih ada ya. Iya zaman aku kan Sailor Moon, Wedding Peach apalah pokoknya itu yang zaman-zaman aku dulu lah. MP3 boleh karena tidak kelihatan. Lagu doang kan. Oh lagu Jadi boleh. dulu aku dengerin lagu-lagu anime gitu. Terus baca komik kan juga aku nggak boleh tuh. Oh nggak boleh. Nggak boleh sama orang tua aku nggak boleh. Terus akhirnya aku suka kayak pinjem komik teman-teman yang di sekolah. Jadi teman-teman ada yang suka pinjem dari taman bacaan atau ada yang punya gitu kan. Kalau dulu kan Detektif Conan tuh hype banget ya. Iya, Nggak tahu bener. kalau sekarang sih. Sekarang masih. Masih? Pada kalangan tertentu ya. Penyuka kecerdasan. Jadi bener-bener kayak kalau ada yang keluar baru gitu kan, teman-teman tuh bawa ke sekolah gitu. Ya udah, terus kita kan baca. Oh Jadi aku minjem. gitu. Oh. Conan juga dulu aku suka. Ya memang keren sih. Terus Dragon Ball. Dragon Ball masih ya. Nah ini ngomong-ngomong dari Jepangan itu berarti bermula sukanya itu dari anime itu ya Mbak ya. Anime. Terus lama-lama berkembang menjadi
Cosplay. Apakah cosplay? Oh, Ya, cosplay juga. cosplay. Oh, di Jogja ada ya soalnya ya. Ada. Oh. Zaman itu 2007 2008-an. 2007, 2008 itu SMP. Tawan tuanya ya. SMA. Kuliah. Oh, kuliah. Oh, cosplay kuliah. Ah, ini karakternya apa nih? Aku dulu sebenarnya tuh diajakin sama temanku kan, yang dia tuh emang dulu ikut bapak ibunya S3 ke Jepang gitu kan, terus pulang masih melanjutkan hobi Jepangannya gitu. Nah, terus aku diajakin sama temanku untuk cosplay bareng gitu kan. Itu dulu pertama tuh aku ini Inuyasha. Oh, Inuyasha. Oh, itu kan Inuyasha. cewek. Pacarnya Inuyasha si Oh, yang Kagome. cewek Kagome. Ya, si Oke. Kagome. Oke. Tuh, jadi satu geng gitu kan, satu geng Inuyasha itu terus kita manggung di Solo Oh, coba. di Solo. Itu berarti ikut cosplayer Jogja ya itu ya? Cosplayer Jogja tapi manggung di Solo gitu. Waktu itu cosplay masih jarang sih event yang di Jogja kan. Oke. Solo tuh masih lebih happening waktu itu. Oke, masih road ke kota-kota ya, yang mungkin ada event gitu ya. Event-event. Rombongan dari teman-teman kuliah yang di Jogja. Teman-teman komunitas cosplay yang di Jogja. Itu masih awal-awal banget sih. Mungkin kalau yang sekarang masih aktif itu udah jarang banget sih. Nah, ini keunikannya Mbak, kalau bagi yang pernah mengalami ya, kalau saya kan suka secara virtual saja ya. Bagi yang sudah mengalami sampai terlibat untuk ikut di acara cosplay itu, pesan kesannya ketika ikut itu sebenarnya apa Mbak? Apakah bangga dengan karakter yang dibawakan atau malah merasa bahwa oh, ini aku jadi pahlawan banget nih gitu loh. Karakter itu gitu loh Mbak. Kan ada semacam sense-nya sendiri-sendiri tuh tiap orang itu Mbak. Kalau dari Mbak Atrida gimana tuh? Iya sih, kalau bawain karakter sebenarnya waktu zaman aku dulu tuh cosplay itu masih cuma pakai bajunya aja ya. Oh, jadi nggak pakai yang belum kayak full yang acting atribut ya? banget Oh, gitu. iya. Jadi makanya cuma pakai baju sama kayak alat-alatnya aja gitu kan. Tapi nggak yang sampai acting gitu loh zaman itu ya. Paling Iya. acting tuh cuma kalau lagi ada kabaret. Kabaret tuh semacam kayak ada drama singkatnya gitu. Kalau sekarang kan kayak ada lomba-lomba cosplay tuh cosplayer kan memang harus kayak jadi into the character gitu kan. Oke, yang Nah, jadi sekarang mereka, ya. jadi mereka acting. Nah, waktu itu actingnya tuh cuma sekilas lah. Paling kita cuma kayak lip sync gitu, drama lip sync. Oh, lip sync. Oh, oke, Terus oke. habis itu sama nari biasanya, Nari, sama ya. nari gitu. Jadi nggak Oke. begitu terlalu into the character. Tapi yang bikin seneng tuh kalau cosplay itu aku malah justru bikin bajunya itu loh. Oh, itu buat sendiri, bukan menyewa atau apa namanya? Gak ada dulu Oh, nggak sewa. ada ya? Dulu tuh cuma ada bikin sendiri. Oh, buat sendiri. Jadi bener-bener custom lah. Berarti kreatif ya? Iya. Kan milenial Harus kan. sih. Iya kan Milenial kan. Mana zaman dulu tuh kan bahan-bahan tuh nggak kayak sekarang. Terus Iya. habis itu nggak ada ini print kain. Oh, iya. Dulu belum iya, ada. belum Kalau ada ya, sekarang belum kan ada ya. Oh, sekarang ada. Segala jenis kain tuh udah bisa ke tempat cetak gitu terus ngeprint gitu. Kalau aku dulu tuh nggak ada. Jadi bener-bener harus kayak bikin sendiri gitu. Nah, terus gimana Mbak? Dengan keterbatasannya teknologi, akhirnya kan otaknya terpantik tuh kreativitasnya. Akhirnya nyulamnya gimana tuh kan detail tuh Mbak. Ada beberapa warna yang mungkin harus pas, terus Iya. mungkin ada rumbai-rumbainya juga. Lah itu gimana Itu itu? yang paling males tuh bagian yang detail-detail yang kayak gitu kan. Nah, aku kebetulan memang lebih suka ke karakter-karakter yang kostumnya itu kayak sebenarnya bisa dipakai harian gitu loh. Jadi nggak terlalu yang oke. ribet banget gitu. Oke, Dan kalaupun misalnya nggak harian pun dia tuh kayak lebih ke kayak jas atau apa. Jadi yang lebih potongannya tuh enak gitu. Jadi lebih simpel ya. simple. Nah itu jadi nggak terlalu banyak kayak motif-motif atau Ornamennya rumbai-rumbai. juga, Ya selain karena juga susah kan kalau mau cari yang macam-macam gitu. Belum lagi kalau selain baju kan ada kayak sepatu, terus habis itu mungkin ada kaos tangan. Terus Oh, kalau iya. paling parah itu biasanya tuh wig. Oh, wig. Itu susah juga tuh zaman dulu. Zaman dulu susah Nah, itu banget. buat. Ya kita kadang-kadang tuh titip just tip luar negeri itu loh. Oh. Jadi kayak iya, yang iya, impor-impor iya. gitu. Saya kira buat nggak pakai rafiah atau apa gitu kan nggak tahu. Pernah ada. Oh, pernah. Pernah. Tapi parah banget hasilnya akhirnya nggak pernah pakai kayak gitu. Ya, Akhirnya soalnya mendingan kan kasar pakai- ya. Kalau enggak ini dulu tuh zaman ada yang pakai cat rambut yang semprot tuh loh. Oh ya, 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 Nah, yang bisa itu. hilang itu ya. Bener-bener Oh, aku dulu oke. tuh pakai cat rambut yang semprot itu kan. Tapi kan ya gitu karena keterbatasan misalnya. Potongan rambutku waktu itu pendek padahal karakternya rambutnya panjang Oke, gitu. Nah, kan susah ya misalnya Nah, yang kayak disambung gitu. dulu belum ada yang Belum ada. sambungan ya. Oh, oke. Belum ada yang kayak gitu-gitu. Jadi ya udahlah kalaupun memang ini ya udah nggak biasa aja gitu. Oke. Dan aku dulu juga belum
pintar dandan. Jadi zaman dulu tuh cosplayer tuh nggak begitu sedandan sekarang Oke. gitu kan. Tapi Jadi wajahnya tuh kayak polos banget Oh, gitu. polos. Tapi karakter animenya kan udah ada. Ya. Nah, itu mungkin. Nah, itu dulu yang diperankan karakter selain tadi siapa? Oh ini ya Kagome ya. Kagome, itu siapa lagi Mbak itu? Aku pernah ini Haruhi dari Suzumiya Haruhi no Yutsu. Waduh, itu apa Terus ya? dari Gundam Seed juga pernah. Gundam Seed pernah. Gundam Seed jadi Lacus Clyde. Terus aku juga pernah dulu tuh di Greyman itu untuk kostum band. Jadi aku bikin emang bukan untuk cosplay tapi emang untuk kostum ngeband. Nah, aku juga ngeband. selain cosplay aku ngeband Jepangan waktu itu. Oh, berarti punya band. Punya dong. Jadi apa nih? Vokalis, gitaris? Ya walaupun kalau sekarang suruh nyanyi aku wes ra. Sebenarnya masih bisa. Tapi dulu vokalis. Oh, vokalis. Lagu yang paling sering dibawakan apa tuh? Tua banget lagunya. Apa yang lagu itu apa? Karetare Itu Naruto tuh masih yang muda banget tuh. Oh, masih muda. Dulu apa? Laguku dulu adalah lagu openingnya Senseiya, judulnya Pegasus Fantasi. Spill Mbak. Itu loh yang biasanya itu Senseiya. Oh ya. Terus. Nanti cari aja di YouTube ada. Oke. Sensei itu ya. Senseiya. Nah, itu manggung di mana aja tuh Mbak kalau boleh tahu tuh? Di event-event biasanya tuh ini loh, kalau dulu ada itu kuliah ya? Iya kuliah. Pembagian waktu gimana? Anak teknik loh, PWK lagi. Itu ya bener. Aku juga jadinya kalau mau ini agak blunder nanti ke mahasiswa ya. Tapi kan nggak apa-apa, itu bagian dari hobi. Yang penting bisa bagi waktu kan. Iya, jadi aku dulu memang kalau manggung kan di SMA gitu malahan. Pensi namanya. Oh pensi. Di pensi. Dipanggil atau memang sudah terkenal tuh? Itu biasanya tuh kalau satu komunitas tuh kan kita gedok tular gitu kan. Jadi kalau ada acara di sana nih, terus akhirnya kita kayak seleksi loh BTW. Oh seleksi ya? Seleksi gitu. Jadi kalau ada acara terus kita ikut seleksi dan biasanya sih pasti kalau karena teman-temannya sendiri yang nyeleksi kan ya udah biasanya sih kita lolos gitu. Terus habis itu baru manggung. Nah, makanya kalau misalnya ngeband gitu sih biasanya kita latihan gitu tuh nggak rutin gitu ya. Jadi cuma kalau mau ada event aja. Okay. Nah, tadi kalau terkait sama kuliah ya. Jadi ngeband sama cosplay itu sebenarnya tidak terlalu menghabiskan waktu sih. Karena itu juga suka kan basicnya. Iya. Iya, hobi, menyukai gitu loh. Beda kalau yang mungkin harus melakukan. Ya, terpaksa kan. Ini kan enggak. Ini jadi ya itu bagi teman-teman kalau untuk penyuka hobi apapun ya. Bagilah waktumu ya Mbak ya, bagilah waktumu. Kalau hobi otomatis nanti akan menyesuaikan diri sendiri gitu ya. Ya, misalnya kayak hobi ngegame gitu kan ya, nggak apa kalau bisa tetap dibagi waktunya sama yang prioritas sama yang nggak prioritas gitu. Misalnya kayak kuliah ya terutama. Mahasiswanya Mbak Trida ini mana ini? Ayo. Makanya aku tadi bilang ntar aku kalau cerita-cerita ini blunder nggak ya gitu kan. Enggak. Kan setiap cerita ada pembelajarannya Mbak. Iya betul. Betul. Benar kan. Nah itu berapa orang Mbak itu dulu bandnya? Oh kalau ngeband ya, kalau ngeband ya seperti formasi band. Aku dulu sih berlima ya. Berlima. Tapi kan komunitas band Jepangan itu banyak banget. Banyak banget. Namanya apa ini yang Mbak Trida? Brandnya apa? Aku dulu. Brandnya itu apa? Bandku dulu namanya Kira. Oh Kira. Itu dari Death Note tuh loh. Dari Death Note. Dari Death Note itu. Tapi sebenarnya dulu tuh zaman aku ya skena Jepangan, band Jepangan Jogja. Itu tuh terkenal sampai Jakarta. Kecuali bandku sih, enggak juga. Tapi teman-temanku itu ya. Sampai Jakarta tuh sampai udah pada suka ini. Pernah denger ini enggak? Animonster enggak? Pernah. Nah, dulu tuh teman-teman Jepangan Jogja itu sampai kayak boyongan gitu ikut ke festival bandnya Animonster. Oh, yang Jakarta itu ya. Nah, itu dan banyak yang menang. Oh, banyak yang menang. Itu berlangsung di tahun berapa, Mbak itu? 2007 sampai 2010 kalau nggak salah. Yang paling aktif itu ya Mbak Trida ya. Terus setelah itu kan udah menjelang akhir-akhir. Nah itu gimana tuh? Tugas akhir kan aku udah. Ini kan teman-teman banyak yang nonton nih mahasiswa nih. Atau malah mahasiswanya Mbak Trida nih. Ya, mungkin bisa spill trick and tips ya mungkin. Emang sih jadi kayaknya tuh ketika anak-anak Jepangan itu mulai masuk kayak tugas akhir atau skripsi ya, itu biasanya terus kayak pada mundur teratur gitu. Nah, mundur teratur. Terus habis itu kayak misalnya kalau udah kerja, ya udah misalnya tiba-tiba dia di Jakarta ataupun mungkin di kota-kota yang lain, akhirnya kayak secara natural akhirnya kita mencarkan semua. Fokus sendiri-sendiri lah, otomatis. Ya, otomatis. Jadi istilahnya semacam kayak insap gitu kan, padahal sebenarnya enggak. Jadi teman-teman tuh semuanya yang Jepangan itu kayak kemudian kan kita tracknya ke
perjalanan yang normal seperti biasa gitu ya. Jadi misalnya ada yang jadi ada yang jadi pegawai negeri, terus kemudian ada yang juga jadi dosen juga misalnya kayak aku, terus ada juga yang dia jadi guru. Ya pokoknya pekerjaan normal lainnya lah. Normal lah, yang umum lah ya. Kalau sebenarnya kalau diteruskan kan skill hobinya masih ada sebenarnya. Iya sih. Iya, cuma kan sekarang kesibukannya udah beda ya Mbak ya. Nah, itu Mbak Atrida kan di kuliah di Jogja itu di UGM ya. Dulu S1 PWK-nya itu lulus tahun 2000 berapa? Aku lulusnya tahun 2011. 11 lulus tuh. Nah, itu kan sudah lulus ya, lulus. Tadi teman-teman di Jepang udah mencar. Udah pada mencar. Termasuk bandku juga ya, waktu itu udah pecah. Udah pada selesai kuliah dan mereka kerja kan. Terus fokuslah sendiri-sendiri masing-masing. Nah, ini menarik nih. Dari mungkin yang tadinya bersama-sama, hobi pula yang dicintai, sampai pada menemukan titik temu, memutuskan untuk aku harus apa gitu. Nah, itu karena mungkin backgroundnya Mbak Atrida kan dari orang tuanya sudah dosen ya, mungkin bisa mengarahkan arahnya ya. Sebenarnya nggak diarahin juga sih sebagai dosen. Enggak siapa tahu gitu. Enggak ya. Tapi ini sih keputusan untuk saya harus menuju untuk sebagai akademisi nih. Oke, itu kalau sampai lanjut gitu misalnya. Akademisi itu agak panjang sih Mas sebenarnya. Panjang, ya. Ini agak praktikal aja. Setelah lulus ngapain lulus, gitu aja kan dulu. Bingung ya. Oh, bingung dulu. Bingung kan? Sempat bingung ya? Bingung. Oke, wajar. Mau kerja atau mau lanjut S2. Karena kan mungkin stigmanya juga karena cewek ya. Jadi kayak lebih santai lah gitu. Oh, santai ya malah ya. Lebih santai mungkin ya. Jadi waktu itu juga kayak kebetulan aku tuh sedikit terlambat sama teman-temanku kan lulusnya karena aku sempat sakit. S1-nya ya? S1, jadi terlambat dari teman-temanku dan teman-temanku kebanyakan udah pada kerja. Nah, sementara aku tuh kok tertarik untuk lanjut kuliah lagi gitu. Oh, ada feel ya? Emang pengen dari dalam ya? Pengen kuliah dorongan. Dan di luar Jogja. Iyalah. Dan di luar Jogja karena kayak aku tuh dari TK sampai kuliah kan, sampai lulus kuliah kan di Jogja ya. Dan jadi aku pengen keluar Jogja tapi kuliah gitu. Jadi bukan yang terus kerja atau gimana gitu. Aku memang pengen fokus untuk kuliah dan sekolah. Otomatis pasti orang tua mendukung lah. Oh iya. Karena memang sih. Ya itu ya wis. Akhirnya mendukung. Mencoba di mana nih Mbak Atrida? Aku pertama nyoba di boleh di spill kampusnya enggak? Ya enggak apa-apa. Mencoba ke Bandung ya. Ke Bandung. Di lokal. Mencoba ke Bandung, ikut tes dan lain-lain. Alhamdulillah sih. Enggak lulus. Apa lulus? Alhamdulillah lulus. Tapi masalahnya adalah bertepatan ketika surat penerimaannya tuh datangnya duluan yang kampus luar negeri. Oh, berarti 2. Wah, berarti main cabang nih. Nah, jadi aku daftar ke Bandung, tapi juga aku daftar ke Thailand gitu. Oke, 2. Nah, kebetulan suratnya yang datang duluan yang Thailand. Yang Thailand itu jalur beasiswa berarti? Belum. Jadi waktu itu aku benar-benar cuma daftar doang. Oh, daftar aja ya. Oke. Nah, cerita yang lebih lebih complicatednya adalah jadi karena aku tuh cuma daftar-daftar aja, jadi beasiswanya itu aku tidak terpikirkan gitu. Nah, ketika udah dapat penerimaan kan nih LOE ya istilahnya letter of acceptance gitu. Terus kemudian kaget lah, wih mahal banget ya. Oh mahal ya? Mahal di banget. Luar negeri sampai berapa waktu itu dulu? Aku agak lupa. Ya totality mahal lah gitu ya. Pokoknya intinya mahal lah gitu. Mbak Atrida aja mahal ya. Terus untuk ukuran Asia Tenggara loh padahal Asia Tenggara aja udah berasa mahal gitu kan. Nah terus orang tuaku wah ini kamu tetap harus cari beasiswa nih gitu kan. Tapi bapak ibu bisa untuk mengantarkan kamu ke sana dulu gitu. Seraya kamu cari beasiswa, tapi kamu tetap harus cari beasiswa. Nah di sini challenge-nya akhirnya aku udah selama kan itu masuknya Agustus ya. Nah jadi aku lulus Februari 2011. Nah jadi selama hanya beberapa bulan doang sebenarnya, kayaknya April itu baru penerimaan gitu kan. Dari April sampai Agustus nih aku kayak hunting beasiswa gitu. Fokus itu ya. Hunting beasiswa gitu kan. Jadi terus kemudian aku malah nggak sengaja juga sih, karena aku kan daftar di beasiswa unggulan Dikti waktu itu. Itu mencoba ya sebenarnya. Sebenarnya nyoba niatnya, tapi bahkan jadi gini, aku hari Seninnya tuh terbang ke Thailand, wawancaranya tuh hari Minggunya atau hari Sabtunya kayaknya. Itu wawancara yang Dikti ya? Jadi kayak se-nothing tulus ya? Itu gitu. Mepet banget, jadi aku udah terlanjur ke Thailand nih. Udah berangkat dulu, habis itu kemudian ini kan masih wawancara nih, masih proses gitu. Nah aku kalau nggak salah itu
seminggu atau 2 minggu di Thailand. Oh, Itu baru pengumuman. Oh, pengumuman. Oke. Akhirnya untuk tanda tangan kontrak itu harus pulang ke Berarti Indonesia lagi. balik lagi. Balik lagi. Balik lagi. Hanya untuk tanda tangan kontrak. Tapi alhamdulillah lolos sih, yang penting yang dapat dikti ya? dulu. Yang dikti. Yang dikti berarti hanya seleksi administrasi Mbak itu ya? Ya sama wawancara juga ya. Sama wawancara itu berarti juga. pas posisi di Thailand nih, ada pengumuman kamu lolos gitu. Administrasi ya? Enggak, udah lulus. Udah semuanya, udah dapat lulus. beasiswanya. Itu langsung ketemu universitasnya mana gitu? Benar-benar di universitas yang kita tuju. Wah, yang dituju mana Mbak ini waktu itu? Jadi kan aku memang udah daftar ke Asian Institute of Technology ya. Itu kayak semacam ITB-nya ASEAN gitu loh. Di Thailand. Di Thailand. Itu yang didikti. Itu ya yang dibiayai dikti. Biaya dikti. Terus akhirnya lanjut enggak? Lanjut dong. Lanjut Dong sampai lulus itu. Ya, siapa tahu kan ada ini lagi gitu, enggak ya? Berarti udah mantep banget. S2 di situ. Berapa tahun Mbak kalau di Thailand, Mbak? 2 tahun, nggak lebih-lebih. 2 tahun ya. Jangan lebih lah ya. Jangan lebih ya. Soalnya beasiswa nasional Indonesia tuh ada kontraknya kan. Ada batas waktu. Ada kontraknya, kalau ini kita ngabdi kan 2N+1 tuh. Iya, atau iya. kalau misalnya sekolahnya 2 tahun, berarti kita ngabdinya 5 tahun. Iya, betul. Kan harus kembali ke Indonesia kan? Harus kembali ke Indonesia gitu. Jadi waktu itu aku yang S2 kan di Thailand itu ngambilnya majornya disaster management gitu. Disaster preparedness, mitigation and management. Okay. Nah, itu dikti, tapi ternyata sebelum aku lulus S2, nah ini aku juga waktu S2 itu aku ada kesempatan untuk exchange ke Jepang. Exchange ke Jepang ya? Oke. Ikut exchange 1 bulan ke Jepang. Ini kayak dreams come true banget gak sih? Oh, jadi seolah-olah itu kayak udah terarah aja jalannya gitu ya? Iya, jadi kayak aku kan dari SMP kan Jepangan nih. Iya, Jepangan. Tapi gak pernah ke Jepang beneran kan. Tiba-tiba dream tapi come true. ada mimpi Yes. yang tertanam. Yang berarti kalau di alam bawah sadarku. Ini Mbak, berarti mungkin bagi teman-teman yang bermimpilah ya Mbak. Ya, yang tinggi sekalian malahan. Iya, kalau seandainya pun itu belum tercapai pada waktu tertentu, sebenarnya mimpi itu tidak hilang ya Mbak ya. Hanya menunggu waktu yang tepat untuk datang. Betul. Timing. Timing ya Mbak. Ternyata ini loh dari proses ini loh. Padahal kan maksudnya kalau misalnya ini kan kayak lama banget ya, dari SMP sampai lulus kuliah sampai masuk S2 pun aku belum ke Jepang gitu. Meanwhile kan sebenarnya S2 ke Jepang kan banyak ya. Benar. Tapi aku nggak ke Jepang tuh, aku ke Thailand. Oh, ke Thailand kan harus muter dulu nih ya. Harus muter belok dulu kan. Belok dulu, walaupun nanti akhirnya juga ke Jepang juga gitu. Iya. Nah, terus aku exchange juga kan. Sebenarnya bukan yang kayak terus ngambil sekolah juga kan ke Jepang. Jadi cuma kayak pertukaran pelajar gitu. Jadi cuma sebulan doang ikut kayak semacam workshop gitu. Iya, Nah, waktu itu aku udah kayak otakku naik haji banget lah. Istilah, wah ini aku banget nih gitu. Gitu kan. Dan aku pas itu exchange-nya kan ke Kyoto. Nah, Kyoto kan kayak Jogjanya Jepang gitu kan. Jepang. Jadi kayak wah, kalau otaku yang kesana gitu ya lumayan udah banyak banget gitu ya. banyak tempat-tempat untuk disinggahi lah. Misalnya yang di komik ini ada, di komik ini ada. Ada ya gitu. di sana. Nah, aku tuh dulu suka ini loh. Pernah dengar Samurai X enggak? Ya, Samurai itu melanglang buana, Mbak. Rurouni Kenshin. Nah, kebetulan aku tuh pas kesana itu pas lagi premier filmnya Rurouni Kenshin. Yang pertama. Yang live action ya. Live action yang pertama. Terus ya aku langsung di sana itu enggak artisnya ikut kayak di Indonesia kan, misal kayak promo-promo gitu enggak ya? Mungkin aku melewatkan, aku enggak tahu ya? sih. Karena aku kan di Kyoto ya, bukan di Tokyo gitu. Jadi itunya di Tokyo ya, Mbak. Kalau untuk pusat anim gitu di Tokyo ya? Kayaknya maksudnya artis-artisnya kan di Tokyo ya. Oh, di Tokyo ya. Karena aku waktu itu di Kyoto, jadi aku nonton bioskop biasa aja, dan itu aku kayak rasanya kayak wah gitu. Ini di happy Jepang banget nih. Nah, di Rurouni Kenshin itu ada kayak satu kelompok namanya tuh Shinsengumi. Oh iya, yang polisinya yang pakai baju biru-biru itu, yang pakai hakama biru gitu kan. Nah, aku tuh akhirnya kayak ke tempat-tempat yang ada di sejarah Shinsengumi gitu. Jadi itu memang ada di Kyoto. Ada ya di Kyoto. Ada di Kyoto. Oh, oke. Gitu. Jadi aku kayak mungkin wisata yang kayak orang lain tuh nggak sama gitu loh sama aku. Oke, jadi aku wisata sendirian gitu. Ya. Jadi menemukan hal lain, dan bahwa dulu yang sebenarnya cuma mimpi gitu, wah aku sampai sini nih, dan ini real gitu ya. Benar. Dan itu alami ya Mbak ya. Iya. Dalam arti momentum itu datang sendiri ya. Nggak ada yang maksain gitu loh kesannya. Jadi benar-benar kayak aku tuh nggak ngoyo gitu, tiba-tiba kayak datang sendiri gitu. Itulah mungkin kekuatan dari dream ya, mimpi. Oh, betul. Sama imajinasi Mbak sebenarnya. Secara nggak langsung kan iya, tapi terpatri itu loh. Akhirnya kayak di film 5 cm tuh loh, katanya kan harus kita tuh membayangkan itu dekat dengan pikiran kita. Iya, dan itu tetap terjaga sebenarnya.
Nah, sebaiknya sih memang Iya. gitu ya. Kadang-kadang tuh kalau teman-teman mahasiswa nih yang sering curhat sama aku gitu, Gimana Mbak kadang-kadang nih? tuh tiba-tiba tuh kayak mimpi mereka tuh masih terasa jauh atau apa. Gak apa-apa, gak apa-apa. Karena kita nggak tahu kapan itu akan menjadi deket kan Betul, sebenarnya. betul. Jadi nggak apa-apa mimpinya terasa jauh atau misalnya kayaknya itu kok tidak tergapai gitu Iya, kan, iya. kayaknya utopia banget. Ya aku pernah diejek loh gara-gara aku Jepangan waktu SMA. SMA. Waktu SMA Oke. kan aku Jepangan kan, sok Jepang itu. Oh, itu diejek. Diajakin Diajak sama juga ya? kakak kelas waktu Oh, itu. Aku gimana? sampai sekarang sampai masih ingat banget namanya siapa, orangnya tuh gimana gitu. Cowok Aku apa masih- cewek itu? Cowok kebetulan. Oh, cowok. Cowok kebetulan. Dan Oke. aku gak tahu gimana, tapi waktu itu aku kayak diajakin, "Ih, sok Jepang Oh, gitu gitu. kayak. Dan begitu aku kayak lulus S3 di Jepang itu kayak aku langsung kayak otaku pride gitu. Ini loh gue gitu ya. Ini loh gue. Kayak gitu. Itu kan Aku kesini tuh bukan karena aku otaku banget itu, tapi Iya, iya. aku kesini beneran kayak bahkan untuk hal yang luar biasa gitu. Iya. S3 kan formalnya dapat. kebayang nggak sih Iya, gitu? formalnya dapat di sana. Betul betul. Budayanya dapat. Wis. Animenya juga. Animenya juga dapat semua toh Jepangannya itu. dapat. Dan yang apa yang paling ini lagi tuh paling random lagi ya. Aku melahirkan anakku di sana gitu kan. Berarti namanya siapa? Kyoto. Namanya Kyoto. K-nya aja ya. Jadi panggil apa namanya Kenichi. Kenichi. Ya, Oh, itu panggilannya dari Kenichi itu kayaknya ada sebuah nama yang itu ya. Di Jepang apa gitu ya? Aku Itu apa itu? Kenichi. aktornya Death Note juga. Oh, Namanya iya Kenichi iya iya. Machi. Oh, terinspirasi banget. Enggak, Not ya. enggak juga sih. Enggak juga sih. tapi Kenichi tuh kayak waktu itu nyari daftar nama kan. Yang namanya tuh enggak terlalu Enggak terlalu Jepang. Apa gimana? Nggak terlalu tua gitu. Oh, nggak terlalu tua. Tapi juga nggak terlalu kanak-kanakan. Kadang-kadang Oke. kan ada yang nama-nama Jepang yang namanya tuh cute banget itu kan. Tapi ada juga yang namanya tuh terlalu kayak bapak-bapak banget. Suaminya bukan yang tadi ngejek-ngejek pas SMP tuh? Oh bukan. Oh, bukan. Dia pendukung Oke, banget. ya Padahal sih. dia bukan Berarti Jepangan loh. Oke, ya kan itu suami yang baik kan berarti. Udah paham banget lah kalau aku tuh Jepangan banget, otaku banget waktu itu. Itu Kenichi artinya apa ya Mbak ya? Kenichi itu artinya anak yang sehat, Sehat, anak yang wise itu apa sih? Bijaksana. bijaksana. Ichi itu satu. Jadi anak pertama. Oh, anak pertama. Oke. Itu lahir tahun 2014. Aku 14. tahun pertama Oke. sekolah S3. Oh, tahun pertama ya. Kirain udah lulus loh itu. Wah, itu Berarti menikahnya dulu pas masih di Indo atau pas sudah di sana itu? jadi aku kan gini, timelinenya tuh adalah aku habis exchange itu kan. Exchange tuh aku pertengahan kuliah S2. Pertengahan. Habis itu kan ada kayak semacam woro-woro gitu kan. Oke, woro-woro. Ini ada kesempatan untuk S3 dengan beasiswa Monbusho di Kyoto University. Kalau Oke. kalian berminat, kalian bisa daftar dan ikuti seleksinya gitu. Oke. Nah, waktu itu aku iseng berhadiah. Iseng berhadiah tapi serius banget ya. Jadi iseng untuk mendaftar S3 tersebut gitu, kesempatan Oke. S3 tersebut. Jadi selama aku bikin tesis, aku juga bikin research plan. Oh, sekalian. Untuk S3. Oke. Jadi aku jalan bareng gitu kan. Nah, jadi pas aku sebelum lulus S2, aku udah diterima di Kyoto dengan beasiswa Monbusho. Monbusho, oke. Jadi begitu aku lulus, aku terus kan nikah. Nikah dulu ya. Nikah. Jadi aku lulus S2 nikah. Lulus S2 nikah, Pulang ke Indo dulu atau nikah di sana? pulang ke Indo dulu karena Indo dulu. ada jeda waktunya kan. Aku lulus itu Mei, terus Mei. berangkat ke Jepang itu Oktober. Oke, lumayan. Mei. gitu. Jadi aku Juli, nikah Agustus. Mei kan lumayan, juga. Lumayan. Aku nikah Mei, habis itu terus Oktober berangkat. Gitu. Ternyata udah isi si Kenichi. Oke. Gitu. Malah jadi ikut jejak petualangan Iya. ibunya ya. Tapi aku Keren pas ya. itu nggak sadar juga gitu kalau ini tahu-tahu udah isi gitu kan. Wah, Malah ada sejarah ya. iya. Hmm. Takutnya tuh aku waktu itu KTP ganggu sekolah kan. Nah, itu aktenya atau KTP-nya gimana? Lahir Kyoto gitu, Mbak. Iya. Tapi keren tetap ya. WNI ya, tetap Iya, WNI. tapi tetap bisa ya gitu ya. Ya karena dia kan kalau di Jepang itu kan harus salah satu dari kedua orang tuanya itu warga negara sana kan. Nah, kalau Kenichi kan papa mamanya kan orang Indonesia. tetap warga WNI, jadinya tapi lahirnya Kyoto gitu ya. Kyoto, Keren ya. Nanti di KTP Kenichi Kyoto gitu. Keren ya, keren. Lahirnya launchingnya di sana. Tapi Berarti bikinnya besok di besok Indonesia. siapa tahu ya ini
mahasiswanya Mbak Atrida nih, siapa terinspirasi pengen lahir di Eropa gitu, mungkin kalau udah hamil besar dibawa ke Eropa dulu gitu. Kalau perlu pas lagi sekolah di sana lah, suami istri sekolah gitu Oh, kan, gitu ya. luar biasa pasti. Keren Aku ya, keren. meng-encourage sih kalau itu, meng-encourage Keren. mahasiswa untuk sekolah di luar negeri Iya. gitu kan. Soalnya kan yang didapatkan kalau di sana itu tidak hanya pengalaman ilmu saja ya Mbak ya. Betul. Satu kan experience lah, bertahan hidup, survive, budaya dan yang lain-lain. Itu kan survive itu tadi. Iya loh. Bener-bener sendirian loh di Iya. sana tuh. Aku tuh Bayangkan. punya anak kan. Maksudnya baru punya bayi gitu kan. Kalau di Indonesia tuh biasanya itu kan bapak atau ibunya atau mertua gitu kan akan menemani gitu ya. Iya, di Tapi di sana- sana aku bener-bener cuma bertiga doang. Jadi aku, suamiku dan anakku yang masih bayi gitu. Nggak ada yang bantuin Mbak waktu itu. Ya nggak ada pembantu juga kan di sana. Wah, berarti effortnya bener-bener. lumayan ya. Bener-bener harus bertiga banget gitu. Baik gantian, Mbak Atrida kuliah misalkan, terus dijagain suami full gitu ya. Iya. Nah, yang salutnya tuh suami saya tuh bener-bener full time father banget di sana. Oke, Selama umur Kenichi dari lahir sampai umur 1 tahun tuh bener-bener full time gitu kan. Jadi kayak ketika aku kuliah ya beliau in charge join in jagain di situ anaknya, sebagai jagain bapak full gitu ya. Oke. Nah setelah Kenichi 1 tahun itu baru beliau ambil kerja part time gitu kan keluar. Oke, ya istilahnya ada polanya udah paham lah ya dari Iya. dari Dan bisa dititipin suaminya. juga setelah 1 tahun. Oh, bisa di sana ya? Bisa. Ada penitipan. Iya, jadi dia Oke. sempat sekolah. Oh, sekolah di sana. Daycare. Istilahnya apa Mbak kalau sekolah 1 tahun di sana itu? Kalau di sini kan Aduh, kok jadi lupa ya aku sekarang. ya kayak homeschooling Ya semacam atau kayak daycare lah. daycare gitu daycare. ya. Itu yang diajarkan apa, tentang budaya-budaya kah atau Kan tapi dia masih bayi banget ya. Jadi kayak tempat penitipan gitu kan. Tapi yang jelas tuh kalau di sana tuh makan itu tuh nggak disuapin dengan jalan-jalan tuh loh. Biasanya kalau kita kan sambil jalan-jalan. kalau di sana? Bener-bener harus duduk gitu. Oh, sopan santun juga ya. Kan di sana Duduk kan terus habis itu adabnya. baru disuapin gitu. Oh, tertibnya itu ya. Dan kalau berarti. udah harus sampai habis. Kalau misalnya nggak habis gitu ya. Nah, itu gimana kalau nggak habis? Kalau nggak habis, ini kan waktunya udah di set gitu kan. Misalnya jam makannya jam berapa gitu, jam berapa. Kalau nggak habis ya udah dibuang. Gitu. Oke. Jadi selesai gitu, nggak bisa Nggak kayak ditunggu nanti. nggak ditunggu nanti. Terus Jadi dimakankan lagi nggak ya? nggak kayak dipaksa banget gitu. Iya, higienis lah. Di sana kan menjaga banget Mbak itu. Pokoknya beda banget lah sama kita gitu. Terus kalau gitu, kalau di sana kan juga makanan tuh kayak kecil-kecil gitu. Jadi kayak satu lauk 1 piring kecil-kecil gitu. Oh, oke. Pokoknya beda banget lah sama yang di kita sini. gitu. Iya. Di sini kan banyak. Gitu. Ini jadi kayak life hack in Japan gitu. Kalau misalnya nanti pada punya anak atau punya keluarga di sana gitu, nanti setelah 1 tahun tuh bisa dititip dan juga bisa alasannya bapaknya atau ibunya lagi cari part time job gitu. Oh, bisa gitu ya. Bisa. Kalau lagi kuliah juga bisa. Nah, karena yang kuliah kan aku ya, jadi kalau aku bisa, tapi kan kalau di rumah masih ada orang gitu nggak boleh gitu. Oke. Harus benar-benar keduanya itu sibuk ya. Oke. Betul. Oke, itu ya tips-tipsnya ya di Jepang ya. Life hack. Nah, itu setelah 1 tahun tuh Mbak. Nah, itu kan berjalanlah normal, tidak pernah ada semacam kayak hal-hal yang menegangkan di sana kan? Maksudnya bencana alam atau Sering. Oh, sering di sana. Kan tahu sendiri Jepang kan banyak gempa ya. Ya, gimana tuh Mbak? Sampai se-effort apa gitu loh? Gedungnya kan nggak sampai roboh kan? Yang ditinggalin Mbak Atrida loh gitu loh. Nggak pernah itu, alhamdulillah ya. Tapi kan tadi aku S2 kan ngambil disaster management kan. Disaster management. Nah, tahu kebencanaan. Oke. Akhirnya kan aku tahu nih tentang bencana-bencana bla 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 gitu. Nah, pas di sana gitu kan. Pas di sana itu tuh kayaknya aku adalah satu-satunya orang yang paling heboh ketika gempa. Oh, malah heboh. Jadi yang lainnya tuh malah santai banget gitu udah loh. biasa ya mungkin ya. Jadi mereka kan kalau di sana tuh ada kayak pengumumannya itu lewat HP gitu kan. Jadi kalau misalnya mau ada gempa tuh sekian detik sebelumnya itu HP kita tuh akan getar gitu. Dan juga bunyi, pokoknya ada alarmnya lah. Oke. Gitu kan bahwa nanti akan ada gempa gitu. Nah, jadi pernah nih. Sebenarnya ada banyak kali sih. Aku nggak cuma kejadian yang sekali. paling mengesankan saat gempa itu. Waktu aku habis lahiran. Habis itu lahiran. gempa juga ya? Ada gempa kan. Lahiran di rumah sakit ya? Tapi pas itu udah pulang ke apartemen udah kan. Pulang, oke. Nah itu dari satu apartemen itu cuma kami bertiga doang yang
keluar dari apartemen karena takut gempa. Oh, yang lainnya di dalam saja. Yang lainnya tuh chill banget gitu, nggak ada yang keluar. Tapi memang goyangannya sampai goyang ya. Karena Iya, kan panik banget kan kita. bangunannya kan kalau di sana kalau nggak salah kalau di engineer sipil kan dijelaskan memakai sendirol gitu ya. Oh, Jadi kan walaupun tinggi ketika ada gempa bergeraknya goyang-goyang gini ya, iya, tapi nggak mereka patah. lebih kayak apa fleksibel gitu loh ininya tuh. Tapi kerasa banget ya gitu ya. Kerasa kan karena goyang-goyang itu. Kayak di sini ya. Dan aku kan dulu ini kena gempa 2006 kan. Di sini juga pas aku kuliah. Oh, yang itu ya, yang Jogja itu ya, yang Bantul itu. Iya, gempa Itu Jogja. 2006 pas kuliah ya. Pas aku kuliah dan Oke. aku pas itu trauma banget. Jadi aku kayak langsung paling parnoan gitu. Itu dulu kalau nggak salah aku masih SD, Mbak, kelas 6. Nah, dan itu ujian nasional kalau nggak salah. Kalau nggak ujian sekolah aku lupa waktu itu. Jadi posisi aku udah mau mandi kalau nggak salah. Mau berangkat sekolah kalau Iya, nggak hari salah. Sabtu soalnya pas itu kan. Goyang kaget aku. Wah, Gitu. mengerikan itu. Itu Mbak Atrida di sini dampaknya sampai sebesar apa kalau di rumah? Kalau rumahku ya dulu, kebetulan rumahnya orang tua aku kan di Prambanan. Itu Itu lumayan kencang sih waktu itu. lumayan kencang. Oh, Tapi nggak lumayan sampai kencang. yang di Bantul gitu ya. Tapi nggak sampai yang dibantu. Cuma emang banyak yang rubuh dan Ada yang roboh bagian dari rumahku juga ada yang rubuh. Oh, Cuma oke. alhamdulillahnya kita semua tuh selamat lah. dan nggak separah yang di Bantul ya. Nggak Oke, separah berarti itu. parah banget ya. Ya waktu itu sih. Makanya aku trauma banget kan. Dan sekarang yang dipelajari adalah disaster. Jadi kayak malah makin tahu gitu kan. Eh, Nah, terus yang kedua tuh waktu aku di kampus pernah nih, tahu-tahu bunyi itu alarm gempa kan. Aku langsung ini kan menerapkan ilmu-ilmu penyelamatan gitu kan. otomatis. Aku langsung sembunyi di bawah meja gitu. Oke. Terus teman-temanku tuh dengan santainya, oh gempa ya gitu. Gitu doang. Udah gitu ya. Mungkin udah kayak makanan sehari-hari ya di sana ya. Oh gempa. Kayak mungkin kalau di sini Rasanya. oh petir gitu ya paling ya. Iya kayak biasa aja gitu kan. Jadi kayak aku kayak lebay juga gitu kan. Oh ya mungkin ya nggak apa-apa sih istilahnya kan belum pernah mengalami hal yang seperti itu. Nah ini tadi kan ngomong-ngomong sudah lulus ya di S2 terus di S3-nya itu lulusnya di tahun berapa Mbak waktu itu? Aku lulusnya 2016. 2016. Masuk 2013, Oke. lulusnya 2016. Memang track recordnya udah ke arah dosen banget kalau itu ya. Ya walaupun nggak terencana kan. Iya sebenarnya nggak terencana juga ya. Nggak terencana. Ini yang sebenarnya tuh nggak boleh. Jadi aku kalau bilang sama mahasiswa tuh selalu kalau bisa kamu rencanain dulu gitu kan. Jangan sampai impromptu kayak gini. Ya itu kan agak ya ada asiknya tapi ada juga happy-nya tapi ada kagetnya juga. Iya toh. Soalnya kadang-kadang kok gini. Misalnya aku udah keterima tapi belum ada beasiswanya gitu kan. Aku udah keterima tapi belum lulus S2 gitu kan. Terus aku udah penelitian gini kan, tapi terus ternyata belum ada biaya penelitiannya. Nah itu kan hal-hal yang kaget-kagetan kayak gitu tuh yang sebenarnya tuh bisa dicegah gitu kalau kita udah merencanakan. Karena dosen perencanaan nih jadi harus merencanakan. Tapi juga ada sisi positifnya juga Mbak ketika impromptu kayak gitu kan juga kita malah beradaptasi ya. Maksudnya aku harus seperti apa nih, harus berpikir cepat nih seperti apa gitu Iya ya. bener sih yang kayak gitu-gitunya jadi terlatih ya. Ya terlatih. Dan juga kalau misalnya ada hal-hal yang gagal gini ya, misalnya kayak aku pernah kan waktu itu tadi aku bilang aku penelitian tapi nggak ada biaya penelitiannya. Nah itu aku juga ngajuin ke beberapa funding termasuk salah satu beasiswa terbesar di Indonesia dan akhirnya nggak lolos. Nggak lolos gitu kan. Untuk biaya penelitian beasiswa penelitian itu nggak lolos itu kan. Ya terpaksa harus kayak gimana caranya ya supaya penelitian ini tetap jalan dengan budget yang minimal. Nah ini kan termasuk kayak challenge manajerial juga ya kayak gitu. Oke. Keren. Itu balik ke Indonesia tahun berapa Mbak berarti? Selesai itu tahun 2016 akhir. Langsung balik ya. Tidak ingin di sana dulu melakukan apa gitu. Biasanya kan ada orang yang seperti itu langsung balik ya. Iya, back for good sih waktu itu. Langsung kita pulang ke Indonesia gitu. Selain itu juga kayak beasiswaku kan nggak bisa, kalau LPDP itu kalau nggak salah bisa extend 1 tahun ya. Tapi kalau beasiswa Monbusco tuh kayaknya lebih strict tepat gitu. waktu, ya? Harus 3 tahun ya 3 tahun selesai cut off gitu. langsung di situ ya. Dan aku juga nggak ada kayak rencana buat ngapa-ngapain lagi gitu. Oke. Ya, emang pengen balik. Waktu itu aku udah sempat daftar dosen juga kan. Walaupun belum lolos. Itu mau diterusin nggak tuh? Nggak usah. Tapi kan sekarang udah lolos. Alhamdulillah. Malah di tempat yang tepat. Alhamdulillah.
memang Oh ya dulu kayaknya ketemunya di situ ya Mbak ya, pas kegiatan ya. Oke. iya, makanya dreams tuh kadang-kadang tuh emang butuh apa ya? Butuh waktu. Ya. Yang kedua tuh butuh ketekunan dan juga harus ada nekatnya sih. Oke, tetap ada nekatnya. Kalau Jadi- nggak nekat nggak bakal jalan kayaknya Mbak. Kayaknya nggak bisa gitu. Iya, Jadi iya. misalnya kayak aku tuh sebenarnya punya mimpi ke Jepang gitu kan. Mm. Sesimpel itu kalau misalnya untuk anak SMP ya. Mm-mm. Nah, tapi kan terus semakin kita berproses, Mm-mm. semakin jadi dewasa kan pasti banyak hal yang lebih kompleks ya. Mm-mm. Ya ke Jepang tuh nggak lewat jalan yang lurus gitu Betul, kan. betul. Ternyata ada proses lain. Gini. Nah, tapi juga di sisi lain akhirnya kemampuan kita tuh juga jadi ikut terasah gitu loh dari proses itu. Jadi Ketajaman berpikir ya. dan juga apa itu tadi gimana kegigihan kita untuk meraih mimpi itu tadi. Iya. Walaupun kadang-kadang mimpinya tuh utopian banget lah gitu. Ya, seolah-olah pada saat ini kan kita memandang karena mungkin belum ada gambaran gitu ya. Sebenarnya nggak apa-apa, kita simpan aja gitu ya. Iya, Nah, betul. Gitu ya. Itu penting ya, sih, teman-teman. penting Nih, penting. teman-teman. Aku kayaknya mau apa kalau untuk nggak hanya untuk mahasiswaku ya, ini Ya untuk semuanya, semuanya, semua semua audiens. audiensnya. Oke. Itu kalau punya mimpi tuh kalau bisa kita visualisasikan dan kita keluarkan dari pikiran gitu. Jadi kalau bisa tulis Oke, atau ditulis. digambar. Kalau kalian malah digambar ya? kalau kalian bisa gambar ya, karena aku nggak bisa gambar, Kalau jadi bisa aku gambar, nulis. pakai foto apa gitu mungkin disimpan gitu ya. Lebih baik kalau ditulis jadi keluar dari tubuh kita gitu. Oke. Bener-bener kayak Oke. waktu itu aku nulis sih. Jadi percaya nggak percaya ya nih, percaya nggak percaya. Jadi kalau misalnya kalian punya kesempatan untuk mengeluarkannya dan keberanian itu kadang-kadang butuh keberanian loh Untuk menulis itu ya? untuk mengeluarkan mimpi kita. Oke, karena seolah-olah ketidakyakinan itu kan pasti ada. Kayak ini realistis nggak sih gitu kan. Oke, ini penting nih Jadi ya, teman-teman. ditulis. Nah, ini aku nggak tahu ya. Nanti moga-moga tidak jatuhnya ditangkap sirik ya, bukan. enggak, Tapi kalian kalau di anime itu kan ada tuh kalau Iya, di kuil iya. terus kita tuh kayak dapat kayak papan gitu, terus bisa nulis di situ. Kalau Nah, sirik sih enggak. Ini kan ilmu psikologi Mbak sebenarnya. nah, aku tuh pengen punya kenang-kenangan sebenarnya. Oke. Akhirnya aku belilah tuh itu papan. Terus habis itu aku tuh udah pacaran Pakai sama suamiku. papan. Papan yang kayak di kuil-kuil tuh loh. Coba deh nanti kalau nonton anime. Bukan kertas tulisan ya. Papan yang bentuknya tuh kayak papan gitu. Namanya Bentuknya sih apa, Mbak? macam-macam. Aku lupa. Bener, aku Itu istilahnya. di Jepang adanya ya. Heeh. Di sini enggak ada ya? Ya sebenarnya di mana aja boleh sih Oh, Mas. ya, di Nah, ini tembok nanti gitu aku spill yang lain lagi nih. Oke. Jadi waktu itu aku belilah itu. Terus Oke. aku kan udah pacaran sama suamiku sekarang. Berapa tahun tuh Mbak? Rahasia lah. Oh, Udah itu nggak terlalu lama nggak sebenarnya terlalu aku lama ya. pacaran sama suamiku. Kenalnya tuh. udah pas setelah Tapi kenalnya kuliah. lama gitu. Kenal lama tapi pas mungkin pendekatannya udah setelah itu ya. Jadi aku sempat Kuliah kayak ya. temenan dulu sama suami gitu. Dari Jepangan juga? Enggak. Oh enggak. Nah, itu aku terus iseng-iseng nulis tuh. Aku ingin ke sini lagi bersamamu dan kita berpetualang mengelilingi dunia. Wih. Terus aku menulis namaku dan namanya dia gitu kan, Wih. nama suamiku. Keren ya. Terus aku foto. Ini sebenarnya untuk kenang-kenangan Foto doang. bareng berdua. Foto sama si papan itu, fotoin si papan itu. Oke. Fotonya kamu dengan si papan itu. Terus tak kirimin ke dia gitu kan. Oh. Tak kirimin ke dia gitu. Oke. Nah, terus nah itu padahal aku itu nulisnya itu waktu exchange, bukan waktu S3 ya. Jadi Oh iya. waktu exchange. Masih jauh kan itu Nah, posisinya? kan timelinenya tadi exchange dulu, habis itu aku lulus kuliah, nikah kan. Nah, terus habis itu baru S3. Nah, kok bisa gitu loh. Maksudnya aku juga gak tahu kok bisa bener-bener kayak Allah tuh mengatur akhirnya aku kembali lagi ke Jepang bersama dia Iya. dan juga anak kita gitu. Hadiahnya juga anak juga sekalian ya. Kesana dan kita bener-bener ke Jepang tuh berpetualangan bertiga gitu. Oke, keren ya. Nah, makanya mimpi yang keluar gitu tuh kayaknya lebih ini sih, lebih Dan mungkin curahannya harus benar-benar dengan hati dan iya, perasaan. dan doa sih. Dan doa ya. Dengan doa. Nah, itu tadi makanya aku bilang moga-moga tidak ditangkap sebagai sirik ya, tapi itu papan tuh memang Ya. cuma untuk kenang-kenangan Ya. aku aja gitu karena Ya. aku pernah ke Jepang gitu ya. Ya. Ini daripada coret-coret di tembok gitu ya. Nanti malah temboknya Atau coret-coret ini di siapa candi nih? gitu Ini kan. siapa nih? Atau di pagar-pagar gitu Iya, ya. gembok-gembokan gitu. Aduh, repot. Mending dijadiin mimpi toh. Siapa tahu Toh. berapa tahun kemudian, berapa bulan kemudian kalian aku udah di sini gitu ya. Hitungannya bulan loh Mas, tapi jadinya. Bulan ya malah ya. Hitungannya tuh bulan gitu. Jadi kayak aku se-magic itu ya ternyata mimpi kita itu. Nah, yang kedua tuh Belief aku system itu kayaknya, Mbak. benar. Nah, mempengaruhi belief Benar, system ya.
Yang kedua tuh kejadian malah baru-baru aja. Jadi aku Contoh apa ini yang aku nulis di aku tuh sebenarnya punya kayak notebook gitu kan. Jadi jangan-jangan pengguna Death Note ini. Enggak ya. jangan Ah, dong. Gawat juga. Aku jangan ditulis loh Mbak, nanti meninggal loh. Enggak. Jadi aku nulis di notebookku gitu. Salah satunya tuh aku pengen bisa nulis di jurnal yang bereputasi gitu kan. Oke. Ya alhamdulillah. Udah ya. Kemarin ya. Oh, yang di-share itu. Iya. Jadi kayak padahal aku merasa itu tuh kayak tinggi banget gitu loh untuk aku loh, untuk aku iya. gitu. Padahal Itu tuh udah kayak S3 susah loh. banget Udah gitu kan. S3 aja ngerasa tinggi itu gimana ya? Jadi kayak ya tetap susah itu sih. Itu susah ya. Jadi aku sendiri juga percaya nggak percaya. Jadi beneran ketika kita pengen apa tuh kayaknya nggak hanya diucapkan aja atau apalagi kayak cuma dipikirkan aja ya, tapi benar-benar harus dikeluarkan dari tubuh kita dalam bentuk visual. Oke. Kayak mau nulis bisa, gambar juga bisa. Suamiku pernah gambar gitar terus ternyata Dapat gitarnya. Kebeli Karena setelah dia mungkin kerja. senang ya Iya. dia. Oke. Setelah kerja itu part time. Itu menarik ya Mbak ini. Mungkin Gitu. ini mungkin bagi teman-teman Agak magic ya tapi. Iya, istilah tidak semua orang itu istilahnya itu ngah ya. Ngah itu dalam arti hal-hal sederhana seperti itu sebenarnya penting gitu loh. Untuk membentuk pola hidup mereka dan mungkin istilahnya dari cita-cita mereka itu sebenarnya bisa dituju dengan cara itu Mbak. Secara nggak langsung loh, tapi dengan tentunya dengan perasaan yang benar-benar dalam gitu loh. Dan kerja keras juga sih sebenarnya. Di balik itu tuh ada darah dan air mata. Tetap ada living the now lah Mbak. Iya, betul. istilahnya itu pasti di prosesnya itu nggak semudah itu juga. Betul. Tapi kan secara nggak langsung belief systemnya ketika Mbak Atrida menulis ya, kan ada pikiran, daripada dipikirin malah pusing toh, tulisin aja, kan Malah luapannya hilang ya. Belum tercapai-capai gitu kan. Udah tersimpan, lama-lama loh, kok aku udah di sini ya. Iya. Nah, kan gitu kan. Ketika kita kemudian kembali lagi ke tulisan itu, itu kayak, loh ternyata kita tuh udah jalan sejauh ini gitu. Udah sampai ini yang aku tuliskan berapa tahun kemudian gitu. Iya betul, udah sampai ya di situ gitu kan. Nah berarti kan habis itu mimpinya itu harus di-upgrade lagi. Nah itu, upgrade lagi. Istilah kasarnya tadi untuk mencapai mimpi yang pertama, memakai kendaraan, proses untuk mengolahnya itu effortnya seberapa, nanti kita upgrade lagi ya Mbak ya. Effortnya pasti lebih sih, lagi ya. Lebih lagi kan nggak mungkin kan kita akan mimpinya tuh kayak masih selevel yang sama gitu kan, nggak mungkin kan. Nah, betul. Jadi kayaknya itu sih yang membuat kita tuh pingin terus hidup menurutku ya. Menurutku. Jadi kalau misalnya teman-teman terutama mahasiswa nih udah capek banget kuliah, habis itu tugasnya banyak, apalagi teknik ya. Terus kemudian nanti IPK-nya jelungup gitu kan, pas-pasan gitu ya. Itu terus biasanya kayak udah aduh kayaknya mimpiku masih jauh, padahal sebenarnya tuh enggak sih. Itu bagian dari proses. Ya jangan ditanya ya, sebenarnya IPK saya pun juga enggak segitu. Kumlot kan? Enggak kumlot aku. Masa sih? S1 enggak kumlot. Oh, enggak kumlot ya? Bener, S1 aku enggak kumlot. Berarti sama kayak aku ya. Makanya mahasiswa yang biasa aja sebenarnya aku. Tapi kan juga enggak jeblok juga, maksudnya enggak sih. Pas lah gitu ya. At least masih ada masih untuk administrasi masuk lah. Ya, betul. Istilahnya. Yang penting maintaining itu tuh masih di batas yang baik-baik aja gitu. Baiklah. Jadi kadang-kadang tuh kan teman-teman mahasiswa kan kayak ambis gitu ya. Pengennya tuh dapat nilai yang sempurna, dapat nilai yang bagus, A semua gitu kan, straight A gitu. Padahal aku pun dulu juga enggak kayak gitu, dan aku masih bisa bersenang-senang hobinya dengan cosplay, dengan ngeband gitu kan, main sama teman-teman gitu. Malah itu yang mungkin living the now, menikmati hidup itu loh. Iya. Dan itu berjalan dengan sendirinya. Dan ternyata membawa kita deket ke apa yang kita inginkan. Iya betul. Ya benar ya, keren ya, keren. Betul. Gitu sih. Jadi kita istilahnya nggak ngoyo. Nggak ngoyo tapi juga nggak lus banget. Nggak lus banget. Jadi dalam arti menikmati proses itu ya. Betul sih. Oke, keren. Ya walaupun ketika proses itu juga pasti ya itu tadi ada darah dan air mata ya, itu juga. Pasti, tapi paling tidak kita tuh jalannya tuh ternyata kalau ada mimpi yang kita tuju tuh jalan itu pasti akan ke sana gitu. Oke, visi misinya itu ada ya Mbak ya untuk itu ke arah sana. Jadi pondasinya kita semakin kuat. Kamu akan kemana selama hidup? Kamu mau akan dikenal sebagai apa? Nah, ya itu kan itu benar, setelah masa ya perencanaan banget ya. Iya ya. Kan personal branding kan perlu ternyata. Yang mungkin digadang-gadang orang zaman dahulu mungkin bahwa kan orang zaman dahulu mungkin hanya sebatas formalitas bahwa kamu menjadi ini. Sekarang kan luas banget ya Mbak ya. Istilahnya masa ya sih kamu hidup terus menikah terus lalu meninggal.
ya itu bagus, tapi standar banget Mbak, SNI gitu loh maksudnya menurut saya. Tapi barangkali kamu bisa bermanfaat untuk banyak orang atau yang lebih luas. Ya, Istilahnya kan, bermanfaat untuk banyak iya. orang tuh penting banget Iya, sih. iya. Tidak tuh kita memberikan sesuatu gitu Oh ya, dalam hidup sumbangsi, kita. sumbangsi. Gitu kan. Setelah Jadi termasuk ini nih menyampaikan Oke. ke teman-teman. Jadi jariahnya tuh dapat kalau dalam Islam kan. Iya, amin gitu. Ilmunya banyak loh ini Mbak Atrida loh. Tapi nggak ada hubungannya sama kampus sih. Enggak ada ya? Oh iya. Cuma aku sih itu loh, kalau misalnya teman-teman apa ya, terutama kayak yang masih muda ya, masih muda itu ya itu tadi satu itu jangan menyerah Ya, gitu. betul, Dan yang kedua betul. itu tetap punya mimpi dan mimpi itu tetap harus kita upgrade ya. Oke, betul. Seiring dengan pendewasaan Tetap kita. berkembang. Nah, mimpi itu setelah tercapai upgrade lagi itu yang membuat kita mungkin hidup ya Mbak ya, hidup dan juga ada daya juang ya, nggak ngelokro lah istilahnya. Iya, semangat kan jadinya, semangat untuk bermanfaat Ya, juga kan, oke, karena ada benar, tujuan yang pengen benar, kita benar, capai betul. gitu. Tuh teman-teman dengerin tuh ya. Termasuk juga kegiatan bareng sama Mas Oh Bian, iya, sama kita komunitas ya. ada kegiatan bareng di RCE ya teman-teman namanya. RCE Yogyakarta. Regional Center of Expertise. Kebetulan Mbak Atrida kan sebagai koordinator dan kebetulan saya sekretarisnya. Biasanya kita kolaborasi bareng. Di situ ada teman-teman banyak Mbak ya, luar biasa banget ya. Itu Kemarin dari, narsum-narsumnya dari ini juga Mas kan. Opo Karim itu dari Divapedia, terus ada Mas Janu. dari Sayur Sleman itu udah punya itu. Terus Mas Fajar itu dari Kaca Giwangan itu kan mereka memang bergerak di bidang bahwa mereka benar-benar menikmati hal itu dan mereka terus berkembang gitu loh di wilayah itu ya Mbak ya. Itu keren banget ya. Luar biasa lah. Jadi Luar biasa. padahal tadi ya kalau misalnya dibilang tuh kayaknya otaku gitu kan. Otaku atau misalnya teman-teman yang masih muda sekarang tuh bilangnya wibu. Aku sebenarnya kurang cocok sih dipanggil wibu. Kenapa Mbak itu? Aku merasa ketuaan. Oh, kalau sekarang apa tuh istilahnya? Istilahnya wibu. Kalau katanya ketuaan, kalau Iya. yang muda ada nggak? Ya iya itu tadi, kalau yang masih muda tuh bilangnya tuh kalau misalnya suka Jepangan gitu namanya wibu gitu. Oke. Padahal kalau aku lebih ke otaku sih. Gitu. Otaku itu tua ya? Iya. zaman dulu bilangnya Zaman dulu otaku sih. Wibu belum ada. Belum ada. Oke. Aku malah baru taunya setelah pulang lagi ke Indonesia. Oh, ternyata disebutnya wibu ya. Tapi keren ya wibu. Tapi kayaknya sekarang Jepangan naik lagi gitu. Kayaknya naik lagi kemarin. Iya, Temanku aku lihat sebenarnya mahasiswa juga tuh ada. pada ini Jepangan lagi kan, terus nyanyi lagunya Naruto. Aku lah, itu mah dulu playlist aku ngeband gitu. Keren ya. Playlist aku ngeband gitu, dan aku suka kayak tiba-tiba sing along juga gitu kan. Oke, berarti ini keren ya, Mbak. Ini coba saya rangkum ya, Mbak ya. Ini kan Mbak Atrida itu dari yang tadi walaupun mungkin backgroundnya dari keluarga yang formal ya. Maksudnya saya anggap formal dan sebenarnya punya banyak pilihan ya, Mbak ya, ternyata untuk memutuskan tujuan hidupnya. Tidak harus untuk menjadi formal juga sebenarnya. Tetapi mungkin memang karena intuisi ya Mbak. Itu berangkatnya kan tadi memutuskan untuk menjadi seorang dosen itu tidak ada pengaruh dari lingkungan sebenarnya. Sebenarnya enggak? Enggak ya, dari enggak. dalam. Bener. Panggilan hati. Yes. Ya, bener sih. itu. Bener, Nah, kalau itu. itu untuk mencapai titik itu kan tidak semua orang bisa Mbak. Nah, Mbak Atrida ada itu enggak waktu itu memutuskan bahwa saya harus itu, atau itu cuma kerentek sesaat gitu Mbak? Wah, itu sih. Sebenarnya aku mulai terpikir untuk berjalan di akademisi ya, jadi akademisi ya. Itu setelah S3, karena memang kan kalau S1, S2 mungkin range pekerjaannya secara profesional kan mungkin lebih banyak gitu ya. Tapi kalau S3 itu kayaknya banyak yang udah fokus ke akademik gitu kan. Nah, kemudian saya berpikir juga, background saya kan juga dari keluarga dosen juga ya. Jadi saya rasa saya punya cukup bekal di situ. Dan yang kedua tuh memang senang gitu kalau misalnya bisa menularkan apa yang saya pelajari gitu ke teman-teman mahasiswa. Sebenarnya tuh sekarang itu ya ibaratnya dosen itu bukan jadi sumber ilmu utama dan satu-satunya gitu. Kalau dulu kan kayak semacam sumber gitu kan. Nah kalau sekarang tuh sebenarnya tanpa dosen tuh mahasiswa tuh udah tahu. Oh ya, zaman sekarang ya. Zaman sekarang tuh malah challenge banget nih. Cross ya biasanya, dia kombinasi gitu ya. Iya, dia tuh sebenarnya udah dapat ilmu yang bisa jadi itu bahkan lebih banyak daripada dosennya. Jadi sebenarnya dosen tuh jadi, aku merasa senangnya jadi dosen sekarang itu tuh punya tandem gitu loh. Punya tandem dalam kita berdiskusi keilmuan gitu kan. Keberagamannya ada ya. Dan di sini juga jadi semacam kayak temen ya, study buddy gitu dengan mahasiswa. Sebenarnya sih kayak gitu. Asik ya. Aku tak itu ya.
ke masa depan jadi mahasiswa Mbak Trida aja ya Pak ya. Ini kayaknya asik nih ya. Kayak gitu ya. Ayolah sekolah lagi. Jadi tetap semangat ya teman-teman tuh sekarang apalagi S1, S2 itu tuh kayaknya udah biasa gitu kan. Jadi belajar itu pun juga sebenarnya bukan hanya berdasarkan dari dosennya aja gitu ya. Dosen tuh sebenarnya cuma mancing-mancing aja kok. Tapi gitu mahasiswa tuh biasanya belajarnya lebih banyak. Terus nanti dikasih tahu lagi kan ke dosennya. Benar-benar Jadi kita diskusi lagi gitu. Seru banget lah itu sekarang. prinsip dosen yang benar ya. Ya maksudnya menarik gitu loh. Dikemas milenial itu loh Mbak, karena milenialnya itu. Aduh, karena memang sekarang ya menurutku mahasiswa tuh kritis-kritis banget ya. Benar-benar sekarang anak-anak zaman sekarang kan ya Mbak. Mahasiswa tuh kritis dan juga mereka itu juga haus gitu ya, haus ilmu pengetahuan gitu. Jadi dan enaknya lagi adalah sumbernya itu aksesibel gitu. Jadi ya bisa diakses dari manapun, gadget dan lain-lain ya nah, Mbak ya. termasuk juga kalau misalnya mau lanjut sekolah lagi gitu kan, misalnya kesempatannya tuh luas banget. Luas banget Kalau aku dulu tuh kayaknya nyari info-info beasiswa, info-info pendaftaran S2, S3 tuh lebih challenge gitu kan. Kalau sekarang kayaknya lebih terbuka luas gitu kan. Dan pembiayaannya juga lebih enak gitu kan buat mereka gitu. Jadi enak lah buat mahasiswa sekarang tuh. Jadi iri. Meraih mimpi itu sebenarnya bukan hal yang kayak jauh banget gitu loh. Sebenarnya. Kalau kita mau dan tekun untuk meraihnya. Jadi jangan sampai terus putus asa di tengah-tengah. Oke, mungkin dari kita ringkas ya. Kita tadi berbicara tentang hobi, terus tentang hobi yang sampai membawa ke tujuan hidup ya, visi misi, sampai bertemu pasangan hidup. Terinspirasi kita dari Mbak Atrida. Mungkin dari Mbak Atrida ada pesan-kesan nih buat teman-teman kita yang menonton. Terakhir nih sebelum kita tutup. Apa ya? Apa ya? Kalau aku sih yang penting tadi ya semangat ganbate. Gitu ya. Se-freak-freaknya kalian gitu kan, se-otaku-otakunya, sewibu-wibunya kalian dalam hobi kalian ya. Sebenarnya otaku tuh kan penghobi. Otaku penghobi ya? Iya, sebenarnya literally itu tuh menghobi gitu. Tidak hanya Jepang sebenarnya. Tidak hanya Jepangan. Kamu kayaknya menghobi otomotif kan? Ya sedikit. Nah, jadi obsesi kamu seperti apapun gitu, jadikanlah itu mimpi, dan mimpi itu harus dituangkan ya, dikeluarkan gitu, jangan cuma dipendam sendiri. Kalau misalnya bisa diomongkan, bisa ditulis atau digambar, itu terserah medianya apa aja. Nah, kemudian tanpa harus terlalu ngoyo gitu kan. Mimpi itu tetap ada di dalam diri kalian gitu. Nah, ketika kalian akan kembali lagi ke tulisan tersebut, ternyata kalian jalannya tuh sudah semakin dekat, atau jangan-jangan bahkan kalian sudah harus merevisi mimpi ini karena udah kecapai. Udah kecapai ya. Udah kecapai, jadi harus di-upgrade gitu. Nah, jadi menurutku tuh semangat aja. Pokoknya tidak ada kata menyerah lah dalam hidup, walaupun kadang-kadang dalam prosesnya itu enggak mudah gitu kan. Dalam proses itu mungkin tadi ada yang mengejek, ada hal-hal yang susah, atau hal-hal yang menghalangi gitu ya. Baik dari dalam maupun dari luar, ataupun mungkin dari kita sendiri tuh yang ternyata belum bisa gitu, belum mampu gitu kan. Nah, itu jadikan itu tuh semangat untuk kita tetap hidup dan menjalani hari-hari kita. Bagian dari proses ya. Berarti dari teman-teman jangan lupa bermimpi, tetap semangat, karena mimpi itu akan membentuk belief systemmu ya, untuk mencapai tujuanmu yang pada akhirnya nanti kamu akan menikmati prosesmu, dan kamu tidak akan kesusahan dalam arti ngoyo ya Mbak ya, dan akhirnya kamu bahwa pada titik mimpimu kamu melihat dari catatanmu itu tadi bahwa saya sudah sampai. Berarti sesimpel itulah, kita sederhanakan sesimpel itu saja, karena bagian dari proses yang dialami itu adalah mungkin dari pembentukan mental bagi teman-teman. Menyiapkan kita untuk sebenarnya pantas berada di mimpi itu sih sebenarnya. Tetap semangat ya teman-teman. Salam Ngopi Tipis, sampai ketemu lagi. Kalau masih tetap tertarik di narasumber kita yang cewek, komentar ya, karena jangan lupa follow IG. Follow IG namanya Mbak Atrida. IG ku Nekoping Konata. Kok susah nanti banget. Nanti aku share ya. Nanti kita tulis di deskripsi, di deskripsi. Jangan lupa follow ya, Nekoping Konata. Oke. Ada yang lain? Udah. Oh, hanya Instagram. Arigatou gozaimasu. Terima kasih. Jangan lupa like, komen dan subscribe ya, dan share juga. Terima kasih.